sahabat autobiografi bukan tokoh dan sahabat inspirasi bukan tokoh. Dalam episode kali ini saya akan mereview kesan dan kesan saya terhadap seorang dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Palangkaraya yang telah banyak membantu saya dan merupakan salah satu sumber inspirasi dari sekian dosen yang pernah saya kenal. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Sukri B. dan beliau ini tenaga pengajar berasal dari Sulawesi Selatan ya. Jadi dia adalah dosen yang cukup disegani oleh para mahasiswa karena cukup disiplin, rapi, dan bersih ya. Jadi dia punya sepeda motor itu kalau udah parkir tidak ada mahasiswa yang berani dekat-dekat ya. Demikian juga penampilan beliau juga selalu rapi dengan pakaian yang selalu rapi. Setelah selesai mata kuliah beliau memanggil saya, "Adi, nanti sore kamu bisa main ke rumah ya, nanti saya tunggu." Saya tidak banyak bertanya kenapa dan mengapa, saya cuma bilang, "Baik Pak, nanti saya akan ke sana." Sesampai di rumah, beliau juga tidak banyak bicara, kemudian beliau mengeluarkan secari kertas dari dalam tasnya, dan dia bilang, "Adi, nanti kamu datangin tukang jahit ini alamatnya ada di sini, kamu cari aja di sederetan Pasar Kahayan di bagian atas, di situ ada fotokopi, ada juga penjual-penjual buah, nanti ada tukang jahit di situ namanya ini, nanti kamu tunjukin surat ini ke dia." Saya tidak terlalu banyak bicara dan dia juga tidak banyak bicara. Setelah itu dia bilang, "Ya sudah, kamu pergi aja ke sana." Karena memang kesannya Pak Sukri ini kan kalau sekilas kita melihat dia itu dosen yang berpenampilan cukup angker ya di kalangan mahasiswa, cukup ditakuti karena beliau adalah dosen killer dalam tanda petik ya. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian saya datang ke tukang jahit itu, tukang jahit bilang, "Ini Mas Adi ya yang disuruh Pak Supri untuk ngukur pakaian ya?" Saya bilang, "Iya Pak, ini suratnya kertasnya." Diambil dan saya dikasih lihat, ternyata ada kain batik bercorak khas batik Kalimantan Tengah ya. Ada etnikal sedikit, jadi ada warna biru dan ada warna coklat, jadi dua buah baju. Akhirnya saya ngukur pakaian di situ dan penjahitnya bilang, "Ini besok sore harus kamu ambil karena Pak Sukri bilang ini harus selesai besok sore ya." Saya juga nggak terlalu menanyakan untuk apa, kenapa, ya sudah setelah selesai saya pulang. Nah, cuma dia bilang, "Besok kalau kamu udah ngambil, Pak Sukri pesan habis ngambil ke sini itu nanti kamu main ke rumahnya." Dan besoknya sore-sore saya ambil dan memang sudah jadi, sudah disetrika malah pakaian itu. Kemudian saya ke tempat Pak Sukri karena rumah beliau tidak terlalu jauh dari Pasar Kahayan, yaitu di Jalan Rinjani ya. Sampai di situ saya bilang, "Pak, ini bajunya sudah selesai, ini sudah saya ambil." Nah, dia bilang seperti ini baju kamu gunakan nanti pada saat mengajar ya." Karena apa? Karena saya nanti akan cuti bersama keluarga dan pulang ke Sulawesi. Kemungkinan saya akan pulang 2 minggu bahkan sampai 1 bulan. Jadi selama saya tidak ada, saya minta kamu mengganti saya mengajar ya. Saya antara kaget dan heran ya, dan juga sedikit agak terperangah ya. Saya bilang, "Pak, saya kan masih mahasiswa Pak, bagaimana saya bisa Bapak percaya saya untuk menggantikan Bapak mengajar?" Tapi dia bilang, "Sudahlah, saya yakin kamu bisa. Kamu kan lulusan Mario English Course nomor registrasi 001 dan kamu adalah orang pertama yang menyelesaikan pendidikan sampai elementary, mulai dari elementary level, kemudian intermediate dan advance. Saya percaya kamu bisa. Dah, kamu sambil belajar, saya yakin kamu bisa dan saya percaya sama kamu. Dan ini sepeda motor nanti saya titipkan ke kamu." Dia bilang sepeda motornya kalau saya sudah berangkat nanti kamu ambil kuncinya, kamu bawa ini sepeda motor. Kemudian selain itu nanti
kamu sekali-sekali kamu lihat, rumah ini ya, rumah tempat tinggal saya, ini kuncinya saya titipkan ke kamu. Kalau sore-sore kalau bisa kamu nyalain lampu terasnya." Saya, bingung juga ya waktu itu, kenapa jadi, seperti mudah sekali beliau mempercayakan ke saya. Sudahlah, karena ini saya pikir ini amanah ya, saya lakukan saja. Dan singkat cerita ketika beliau mau pulang, dia panggil saya ke rumah, dia kasih saya kunci sepeda motor, kunci rumah, dan dia kasih saya jadwal mengajar. Ternyata begitu, di jadwal itu, dia bilang, "Ini jadwal-jadwalnya, nanti kamu saya perkenalkan ya." Nah, akhirnya saya diperkenalkan, ternyata sahabat-sahabat sekalian, jadwal mengajar itu padat sekali. Jadi dari jam 2 sampai jam setengah 4 ada kelas, kemudian setengah 4 sampai jam setengah 6 juga ada kelas, kemudian jam 7 malam sampai jam 9 juga ada kelas, dan ada beberapa kelas-kelas privat yang harus saya ajari, antara lain, grupnya Bank Tabungan Negara ya, para pegawai Bank Tabungan Negara juga harus diajarkan, harus saya harus mengajar, kemudian ada di grupnya, kantor BKKBN juga saya harus mengajar. Tentu saya jadi pontang-panting, tetapi untuk tapi saya punya semangat, sudahlah apa yang terjadi saya lakukan saja, karena ini juga momen yang sangat penting karena beliau bisa mempercayakan itu kepada saya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, akhirnya saya dikenal sebagai salah satu tenaga pengajar di Mario English Course, milik Bapak Dr. Andes Muhammad Sukri B ini. Dengan demikian setelah beliau pulang, ternyata beliau, tetap menggunakan saya untuk membantu beliau mengajar. Dan setiap bulan dari hasil mengajar di Mario English Course ini, saya menerima amplop, dan itu cukup juga untuk membantu saya, biaya-biaya hidup saya ya, sebagai seorang anak kos yang jadwal pengiriman tidak tetap dari orang tua ya. Jadi mungkin ini adalah satu, berkat dan satu belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, sebagai seorang anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi memiliki keinginan dan cita-cita tinggi untuk menjadi orang yang berhasil. Sahabat, sekalian, setelah, banyak yang mengenal saya sebagai guru les di Mario English Course ini, saya punya seorang teman yang bernama, Sri Kuncup Pertiwi. Beliau ini, adik letting, adik kelas ya, adik tingkat, sering biasalah sebagai mahasiswa kita saling olok ya, "Kamu ini, sudah besar tapi kok nggak mekar-mekar, namamu kok Kuncup terus," ya seperti itu, seperti itu. Jadi, akhirnya kami, cukup, akrab gitu ya, sering berteman. Nah, dia bilang sama saya, "Di, itu tante saya, ada 2 orang anaknya di rumah. Kamu mau ndak? Dia mencari guru les ini untuk anaknya. Kamu mau ndak ngajar bahasa Inggris ke rumah?" Saya nggak terlalu banyak berpikir, saya bilang asal jadwalnya tidak bertabrakan, tidak bentrokan dengan jadwal saya mengajar di Mario English Course, saya oke saja. Dan singkat cerita akhirnya saya disetujui ngajar, dan saya datang ke rumah, dan itu nama keponakan dari Ibu Kuncup Pertiwi itu yang saya ajarkan itu namanya Andri dan Novi ya. Mungkin saat ini sudah dewasa ya, mungkin sudah, eee, bekerja, namanya, Yuliandri sama si, Novi. Dan dari hasil mengajar itu juga saya sangat kaget juga, karena diapresiasi mengajar 1 kali seminggu, 4 kali sebulan, saya dikasih amplop sebanyak 120.000. Ini juga sangat, membanggakan buat saya bisa mendapat penghasilan sendiri. Dan sejak itu sahabat-sahabat sekalian, order mengajar, dan rezeki itu selalu ada aja mengalir, income tuh saya, dapat income sehingga saya secara pelan-pelan bisa menghidupkan diri saya sendiri, bisa membeli keperluan saya, bahkan saya bisa, menabung sedikit-sedikit ya. Saya masih ingat itu tabungan waktu itu di Bank BRI ada namanya Simaskot ya, saya punya tabungan Simaskot. Eee, itulah, mungkin, belas kasihan yang diberikan kepada saya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya berkeinginan untuk menjadi orang yang hidupnya lebih baik.
Sahabat-sahabat sekalian, review tentang Bapak Dr. Andes M. Supri, saya cukupkan sampai di sini, dan di episode berikutnya saya akan menyampaikan kesan dan pesan serta review saya berkenalan atau seorang dosen yang bernama Ibu Dr. Anda Marilyn Simbolon ya. Ini sangat berkesan kuat bagi saya karena beliau juga cukup mewarnai banyak hal di dalam kehidupan saya, memberikan saya wejangan dan inspirasi. Jangan lupa sahabat sekalian untuk tonton terus channel ini, kasih dukungan berupa subscribe, like, dan share. Orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kau mengeluh terus.